Halo sahabat yang dikasih di dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada, di video kali ini saya ingin berbicara dan menjelaskan bagaimana sikap manusia yang selalu menyalahkan orang lain dan kemudian pada akhirnya ujung-ujungnya dia bisa menyalahkan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi ketika seseorang mengalami satu masalah, orang lain itu selalu dipersalahkan sedangkan dirinya selalu benar. Nah, pikiran demikian ini sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah. Selalu ada sebuah pertahanan diri yang dibuat membenarkan diri tanpa mau dikoreksi. Nah, ini sebuah sikap yang tidak baik. Memang secara psikologi ya adalah proyeksi begini. Manusia itu punya sebuah sikap secara psikologi, ada proyeksi mekanisme untuk mempertahankan diri. Jadi gini, Sigmund Freud seorang psikolog ya, psikoanalisa ya, dia ciptakan ini teorinya ini, dia mengatakan bahwa seseorang itu mempunyai sebuah eh, proyeksi untuk mengalihkan emosinya kepada orang lain ya, dan berusaha mempertahankan dirinya sendiri. Jadi rasa itu ya, rasa yang di dalam diri kita ini ya, kita bisa lemparkan kepada orang lain. Nah, Sigmund Freud ini menganalisa ini, mencetuskan sebuah teori ini karena banyak pasiennya mengalami masalah yang demikian. Jadi Bapak psikoanalisa ini melihat bahwa pola serupa ya, terkadang pasien menganggap orang lain memiliki emosi yang sama dengan dirinya. Jadi ketika perasaan emosi itu ada pada dirinya, dia proyeksikan kepada orang lain. Nah, ini terjadi secara alami. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, sebenarnya ini sebuah kejadian yang sudah terjadi di dalam Alkitab yang ditulis bagaimana cerita tentang Adam dan Hawa. Nah, ketika Hawa tergoda makan buah yang dilarang oleh Tuhan, dia langsung menyalahkan siapa? Dia menyalahkan ular yang menggodanya. Dia tidak introspeksi diri dan minta maaf, bertanggung jawab atas kesalahannya. Kemudian, ya, Adam pun dia menyalahkan Hawa, perempuan itu yang kau berikan kepadaku. Jadi saling menyalahkan. Demikian. Nah, ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah baru. Coba Anda bisa bayangkan kalau misalnya Hawa dia mengakui kesalahannya, kemudian dia ya tidak usah saling menyalahkan, demikian juga Adam, maka hubungan dia dengan Tuhan, ya, berdosanya dia kepada Tuhan itu selesai, dia minta ampun dan minta maaf atas kesalahannya, kemudian berbenah diri, memperbaiki diri. Nah, tapi ini dia menyalahkan, akhirnya hubungan dia dengan suami istri pun jadi tidak baik. Kan demikian. Nah, sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita lanjut, kita lihat Alkitab. Ya. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 9a, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Nah begini, bersungut-sungut dan saling menyalahkan adalah sifat yang sangat menonjol dari banyak orang. Ya, contohnya begini, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa, ya, sampai di padang gurun ketika mereka menghadapi masalah, kesulitan, ingin makan daging lah, ingin makan inilah, ingin itulah, jalan sudah kepanasan lah. Mereka bersungut-sungut, mereka menyalahkannya Musa. Nah, coba kalau kita lihat di dalam Alkitab Keluaran 16 ayat 3 itu bilang, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ya ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Jadi Anda bisa bayangkan ya, orang Israel itu awalnya padahal hidup mereka itu ditindas, susah. Tapi mereka sampai di padang gurun udah dibawa oleh Musa keluar, diselamatkan oleh Musa keluar. Mereka malahan menyalahkan Musa, menyalahkan keadaan dan membanding-bandingkan hidupnya dengan keadaan di Mesir. Padahal kita mengatakan demikian loh ya. Keluaran 1 ayat 11 sampai 14. Sebab itu pengas-pengas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka. Jadi bangsa Israel itu tertindas dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang-orang
Mesir takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Jadi sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, justru sebenarnya kehidupan orang Israel di Mesir itu begitu tertindas dan begitu menderita. Dan Tuhan memakai Musa untuk menolong mereka keluar. Nah, tetapi sampai di padang gurun sudah bersama dengan Musa, mereka sedikit mengalami masalah, mereka bersungut-sungut dan menyalahkan Musa, dan nanti akhir ujung-ujungnya akan menyalahkan Tuhan. Padahal, coba Anda cek lagi di dalam Alkitab, Anda temukan bagaimana anak laki-laki mereka harus dibunuh ya oleh raja atas keputusannya. Pas lahirkan, ya Sifra dan Pua bidan itu ditempatkan supaya untuk bunuh itu, tapi Sifra dan Pua baik dan tidak membunuh anak laki-laki itu. Jadi sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kita cenderung ya saling menyalahkan, ya, kita merasa paling benar dalam hubungan suami istri, saling menyalahkan, orang tua dan anak saling menyalahkan, bahkan tidak jarang kita menyalahkan Tuhan, maka muncul masalah besar dalam hidup kita. Ya, Yakobus menasihati kita, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus 5 ayat 10-11. Nah, coba kita cek lagi dan kita belajar bagaimana cerita tentang Ayub, bagaimana penderitaannya yang dialaminya, ya. Bahkan katanya ujian penderitaan itu datang dari istrinya yang berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Ayub 2 ayat 9. Bayangkan saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi ketika Ayub mengalami sebuah masalah, problem, justru ya saling menyalahkan. Oh, kamu punya iman yang salah, kamu beriman kepada Allah yang salah. Ini adalah sebuah hal, keputusan dan sikap yang tidak baik. Ketika mengalami sakit penyakit, ya teman-temannya Ayub dan semuanya itu saling menyalahkan. Jadi seorang yang kasih dalam Tuhan, iblis berusaha menggiring pikiran agar semakin jauh dari Tuhan, membuat berbagai alasan agar hidup seseorang itu tidak bertobat, tidak mendekat kepada Tuhan. Nah, mulai menyalahkan iman, menyalahkan teman, menyalahkan pemimpin gereja, menyalahkan ya si A, si B, padahal tidak pernah mengintrospeksi diri. Ya, maunya mengklaim, minta sesuatu berkat-berkat dari Tuhan, tetapi tidak pernah memperbaiki diri. Ini sebuah masalah. Coba Anda perhatikan di dalam Amsal 17 ayat 15. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Perhatikan sekali lagi, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, keduanya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi ketika hatimu, pikiranmu, akal budimu sudah tidak bisa lagi membedakan mana orang benar dan mana orang fasik, dan bahkan Anda membenarkan orang fasik, berpihak kepada orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, orang-orang yang punya kebiasaan yang buruk, entah itu ke keluargamu, entah itu ke saudaramu, entah itu ke temanmu, entah itu anakmu, entah istrimu, tetapi hatimu sudah condong berpihak kepada hal yang fasik, orang fasik, itu kekejian bagi Tuhan. Dan kemudian Anda mempersalahkan orang benar, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang punya iman yang benar. Anda mempersalahkan gereja yang benar, mencari sebab, alasan, dan segalanya yang tidak masuk akal dan tidak ada di dalam Alkitab. Ini sudah kekejian bagi Tuhan. Jadi orang benarnya disalahkan, orang fasiknya dibela, dibenarkan. Sahabat yang dikasih di dalam Tuhan, ini bahaya. Tuhan berkata itu kekejian bagi Tuhan. Jika akal budimu tidak lagi bisa membedakan orang benar dan orang fasik, jika hatimu condong ya membela orang fasik dan menyalahkan orang benar, orang beriman, maka Tuhan pasti akan menghukummu. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, introspeksi imanmu, perbaharui caramu berpikir, berpihaklah kepada Tuhan Allahmu pencipta langit dan bumi. Ya, maka Allah yang maha kuasa, Allah yang maha adil, Dia akan ya menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, lalu Anda bertanya, mengapa Pak Jonsung menyalahkan pengajaran pendeta ini, pengajaran pendeta itu? Nah, di dalam Alkitab, kita disuruh beritakanlah Injil, nyatakanlah yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala pengajaran. Jadi begini,
Yang saya salahkan itu adalah pengajarannya, bukan ya sifat yang subjektif, ya, tetapi pengajarannya. Sahabatku dikasih dalam Tuhan, kita kalau menyalahkan seseorang, kita pakai dasar Alkitab. Kita misalnya salahkan, oh dia tidak bisa menjadi teladan hidup, dia tidak benar. Tapi mampukah kamu menunjukkan hidup yang lebih benar dari dirinya? Nah itulah yang Tuhan bilang, jika kamu mau menghakimi saudaramu, kamu lihat dulu, gitu loh. Ada nggak balok itu di matamu kalau mau melihat selumbar di mata saudaramu? Jadi ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, ukuran yang kamu untuk menyalahkan orang lain, kamu harus juga menyalahkan dirimu sendiri. Harus cek juga. Jadi sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, berhentilah kita menyalahkan orang lain yang tidak ada alasan Alkitabnya. Hiduplah mendekat kepada Tuhan. Setiap kejadian dalam hidup kita ada rencana, ada cara Tuhan untuk mendidik kita agar hidup kita lebih baik lagi. Bersama saya John Sung, Jesus, my Savior.